adik-adik, halo, nama kakak Delisma Yantina Sution. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari Setai Baru Raya Sibuhuan, Prodi PGMI yang saat ini kakak duduk di semester 5. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Bagian yang pertama, pengertian dongeng. Yang pertama adalah, menurut KBBI, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan menurut Ensiklopedia Indonesia, dongeng disebut cerita singkat tentang hal-hal aneh dan tidak masuk akal, berbagai keajaiban dan kesaktian yang biasanya mengisahkan tentang dewa, raja, pangeran, dan putri. Sedangkan menurut Kemendikbud, dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Pada cerita dongeng, teman-teman pasti sering menemukan pesan moral di dalamnya. Nah, dongeng memang dibuat untuk menyampaikan ajaran moral dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Nah, tentunya adik-adik sering sekali mendengarkan dongeng baik dia dari teman ataupun orang tua. Cerita dongeng termasuk dalam kisah fiksi atau hayalan. Yuk, kita lanjut ke bagian ciri-ciri dongeng. Salah satunya, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Yang kedua, pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan pula. Yang keempat, terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Yang kelima, peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Dan yang terakhir, pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. Nah, yuk kita belajar tentang jenis-jenis dongeng. Nah, yang pertama adalah fabel. Dongeng fabel merupakan cerita dongeng tentang binatang-binatang. Pada dongeng ini biasanya tokoh yang diceritakan adalah binatang-binatang. Nah, adik-adik pasti tahu nih cerita si kancil dan si buaya. Nah, itu adalah merupakan contoh dongeng jenis fabel. Jenis yang kedua adalah jenis dongeng jenaka. Biasanya, dongeng jenaka merupakan cerita lucu yang bisa membuat pendengar maupun pembaca merasa berbahagia dan banyak tertawa. Jenis dongeng ini saat ini akan memunculkan perasaan senang saat mendengar atau membaca. Contohnya, cerita jenaka misalnya pada cerita Si Kabayi. Jenis selanjutnya adalah dongeng legenda. Dongeng legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Nah, jenis dongeng ini saat ini banyak terdapat di wilayah Indonesia karena banyaknya tempat bersejarah. Misalnya pada Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, dan lain-lainnya. Nah, gimana adik-adik? Pastinya masih semangat kan? Yuk kita lanjut ke jenis dongeng berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang mitos, yaitu merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tertentu. Cerita ini biasanya tidak masuk akal karena berhubungan dengan hal-hal gaib. Contohnya, cukup terkenal adalah cerita Raro Jonggor. Jenis selanjutnya yaitu sage. Cerita sage merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Pada cerita ini akan ada unsur sejarah yang tercampur dengan fantasi rakyat. Salah satu contohnya adalah kisah Tutur Tinular. Dan jenis yang terakhir adalah parabel, yang merupakan jenis dongeng yang kurang populer. Kenapa? Karena dongeng ini menyampaikan unsur-unsur pendidikan dan keagamaan. Contohnya adalah kisah Damar Wulan. Nah, adik-adik, itu tadi beragam informasi tentang cerita dongeng, dari pengertian, ciri-ciri, hingga jenis-jenis dongeng sudah sama-sama kita bahas bersama. Sekarang, teman-teman bisa membedakan jenis dongeng yang diceritakan guru atau orang tua di rumah.
Oke adik-adik, tadi kan sudah kita bahas nih mengenai dongeng. Jadi di sini kakak memberikan saran kepada adik-adik. Ayo kita ambil nilai-nilai moral yang ada di dongeng. Jadi ayo manfaatkan lagi media sosial kita untuk belajar. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum.